Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bangun datar ya, tapi yang ini khusus untuk segitiga. Pada pertemuan sebelumnya, sudah dibahas tentang bangun datar, yaitu bangun persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang. Kali ini kita akan bahas tentang segitiga. Pada segitiga ini akan kita cari yaitu luas dan kelilingnya. Selain itu juga kita akan mencari besar sudut yang belum diketahui di antara ketiga sudut segitiga tersebut. Di sini akan saya gambarkan sebuah segitiga sembarang ya. Nanti walaupun ada banyak jenisnya, segitiga sama kaki, sama sisi ya, segitiga siku-siku, tapi akan saya buatkan sudut segitiga yang sembarang dulu. Nah, ini segitiga ya. Oke, kurang lurus ya. Saya hapus dulu. Nah, oke, ini adalah segitiga A, segitiga B, segitiga C ya. Sini ada panjang BC. Nah, ini ada namanya sisi BC dengan panjang adalah A kecil, sisi AB dengan panjang C kecil ya, C kecil dan sisi AC dengan panjang B kecil. Nah, ini panjang A kecil, B kecil, C kecil ini satuan panjang, bisa sentimeter ya, bisa milimeter. Nah, kemudian di sini A ini A kecil karena di hadapan A ya, B kecil di hadapan B, C kecil di hadapan C supaya mudah mengingatnya. Nah, di sini juga ada sudut ya, sudut A ya, ini sudut A, sudut B, sudut C. Yang masing-masing tentu kita buat berbeda ukurannya. Walaupun nanti ada yang sama. Kalau dua yang sama, C sama B besarnya sama, maka dia segitiga sama kaki ya. Di mana kakinya adalah AB dan AC. Kalau salah satu ada siku-siku, maka eh, segitiga siku-siku. Baik, di sini besar sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Besarnya 180 derajat. Sehingga kita bisa hitung salah satu sudutnya jika diketahui kedua sudut yang lain ya. Kemudian untuk mencari keliling, ya, keliling sama dengan jumlahkan saja yaitu panjang AB ditambah BC ditambah panjang CA misalnya. Oke ya. Maka panjang AB tadi kan C kecil ya. Ditambah BC itu adalah A kecil ditambah CA itu adalah B. Oke, atau kita susun ulang menjadi A ditambah B ditambah C. Itu keliling ya. A, panjang A ditambah B ditambah C itu jumlahkan saja. Nah, kemudian untuk mencari luas, luas itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, ini dari mana rumusnya? Oke, dari mana rumusnya? Ini kalau tadi keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini kelilingnya ya. Luas adalah setengah alas dikali tinggi. Oke. Kalau diketahui luas dan tinggi, kalau diketahui luas dan tinggi, maka alas adalah 2L dibagi T ya. Aljabar biasa, tinggal dibolak-balik aja nanti, silahkan dikembangkan. Nah, di sini selain luas alas sama dengan setengah alas kali tinggi, ada rumus luasan yang lain, yaitu luas sama dengan akar. S dikali S min A, S min B,
kali S min C. Oke, ini akarnya sampai sini ya. Nah, ini adalah rumus luas yang lain. Jadi ada dua. Ya, untuk di sini diperkenalkan untuk anak SD ada dua ini. Alas setengah alas kali tinggi. S adalah di mana S di sini adalah setengah keliling ya. S sama dengan setengah dari keliling segitiga. Sehingga cari dulu kelilingnya, kemudian dibagi dua, itulah S. Nanti di S dikurang sisi yang A, S dikurang panjang sisi yang B, S dikurang panjang sisi yang C, kalikan semuanya ini S ini, kemudian diakarkan, itu adalah luas. Hasilnya pasti sama dengan yang ini, setengah alas kali tinggi, dengan yang ini cari hasilnya sama. Nanti akan kita perlihatkan. Nah, di sini yang perlu diingat bahwa luas yang ini dipakai ya kalau misalnya kita nggak tahu tingginya. Ya, kita nggak tahu tingginya. Karena ini kan nggak tahu tinggi ya. Tinggi yang mana nih? Nggak tahu tuh. Kan kita tahu cuman panjang A, panjang B, panjang C. Tapi kalau kita tahu tinggi, maka kita pakai rumus yang ini. Contohnya begini nih. Contohnya ini. Lihat gambar yang berikut ini. Kalau saya gambar segitiga ini. Oke, kita gambar segitiga. Nah ini. Siku-siku. Misalnya di sini 4. Di sini 3. Oke. Maka dengan mudah kita bisa tentukan alas dan tinggi. Ini alas, ya. Ini tingginya. Ini alas, ini tinggi. Oke. Karena alas dan tinggi itu membentuk suatu sudut segitiga siku-siku ya. Kalau dalam segitiga, misalnya saya gambarkan segitiga sembarang, maka alas dan tinggi itu akan membentuk segitiga siku-siku. Ini tingginya kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini alasnya nih ya. Ini alas, dari sini ke sini adalah tingginya. Oke. Kemudian contoh yang lain. Segitiga tumpul misalnya. Ini tinggi bisa tarik dari sini ke sini. Tarik dari sini ke sini ya. Kemudian ini perpanjang sana. Ini siku-siku. Ya. Ini adalah tingginya. Ini tingginya. Alasnya adalah dari sini ke sini. Ini alasnya ya. Jadi alasnya ini tingginya yang ini. Ya. Ini. Alasnya adalah yang ini. Tingginya adalah yang ini. Nah, tingginya tuh. Kalau ini alasnya yang ini, tingginya yang ini. Nah, kalau ini alasnya ini, tingginya yang ini. Oke, bisa tentukan alas dan tinggi ya. Kalau yang tadi, ini luas setengah alas kali tinggi, kita tahu alas dan tingginya berapa ya. Kita tahu nilainya. Atau kita tahu alas dan tingginya. Sedangkan yang ini, kita nggak tahu alas dan tinggi. Kita nggak tahu tingginya. Ya, sama seperti ini tadi, mana tingginya. Tingginya nggak diketahui kan. Padahal kita bisa cari tinggi, tarik dari sini aja tegak lurus gini. Tapi di sini tidak diberikan tinggi. Sehingga luasnya pakai yang ini ya. Oke, kalau yang ini kan mudah luasnya. Kita hitung saja misalnya. Kalau yang ini kan luasnya sama dengan 4 kali 3 bagi 2 ya. 4 kali 3 bagi 2 sama dengan 6. Oke, luasnya sama dengan 6. Bisa nggak pakai ini? Pakai rumus yang ini kita cari. Bisa aja, kita harus cari sisi yang ini ya. Cari sisi yang ini. Karena ini segitiga siku-siku, maka sisi yang ini kita bisa cari dengan Pitagoras. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16 diakarin. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25 diakarin sama dengan 5. Jadi sisi yang ini adalah 5. Nah, kalau udah diketahui ke tiga sisinya, maka kita bisa pakai rumus yang ini. Coba kita cek. Benar nggak dia 6? Oke, kita cari dulu kelilingnya berarti. Keliling sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12. Setengah keliling atau S ya. S sama dengan setengah keliling sama dengan
setengah dari 12 adalah 6. Maka luasnya sama dengan akar dari S, akar dari 6, S dikurang A, S dikurang A, 6 dikurang 3, S dikurang B, 6 dikurang 4, S dikurang C, 6 dikurang 5. Ya, kita misalkan tadi, ini gambar yang ini, ya ini A, ini B, ini C. Jadi A-nya 3, B-nya 5, C-nya C-nya 5. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Terserah mau A yang ini, terserah ya, sama aja ya. Maka di sini didapat seperti ini. Sama dengan akar dari 6 dikali 2, ya kan? Oh, kok 6 kurang 3, 2. 6 kurang 3 itu 3 ya. 6 dikali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 6 dikali 6. Akar dari 6 kali 6 adalah 6. Luas sama dengan 6 ya. Luas sama dengan 6. Sama kan dengan yang tadi, setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi 6 juga. Oke. Jadi kita bisa cari dengan rumus yang ini. Cuma bedanya kalau ini kita sudah tahu alas dan tingginya langsung pakai ini. Kalau ini belum diketahui alas dan tingginya, tapi ketiga sisinya panjangnya kita ketahui. Baik, mudah-mudahan dipahami ya. Oke, mungkin itu ya.